siang mahasiswa yang akan membuat laporan KKL ya. Nah, ini di bab 1 ya, ini format laporan seperti biasa ya, itu disesuaikan dengan format yang telah dibuat oleh Kaprodi. Jadi di bab 1 di sini kan menceritakan gambaran umum ya. Jadi kamu cerita company profile dulu, kemudian informasi tentang rumusan strategi-strategi yang akan dilakukan oleh perusahaan, misalnya di perusahaan apa? Yakult satunya? Cening Bagus satunya? Oh sudah, Cening Bagus sama di Yakult ya. Di situ nanti merumuskan strategi, ya, dasar perumusan strateginya, kemudian bagaimana program-program implementasi serta analisis nanti yang dipakai apa gitu. Nah, ini sudah disesuaikan di pedoman. Jadi informasi yang dibutuhkan di situ sejarah, visi misi, struktur organisasi kalau ada ya, biasanya di website ada. Kemudian kondisi perusahaan dari company itu ya, perusahaan itu produk yang dihasilkan apa, misalnya Yakult ya. Kalau yang kakak tingkat dulu kan ada Coca-Cola, kemudian ada teh botol sosro. Nah, itu produk yang dihasilkan apa, misalnya gitu. Segmen pasarnya kalau Yakult itu siapa aja, umurnya. Nah, itu dari umurnya. Kemudian pangsa pasar, tren penjualannya, harus ada data tren penjualannya. Kemudian presentasi keuntungan masing-masing dari unit bisnis itu, kemudian pemasok, distributor, kompetitornya siapa ya. Kalau ada data struktur modal, struktur hutang, kayaknya ini agak susah ya, seadanya aja, mungkin tentang profitabilitas, likuiditas, dan juga CSR, atau mungkin tentang GCG yang ada di Yakult dan Cening Bagus itu. Kemudian proses bisnis, bagaimana proses produksi yang ada di perusahaan yang kamu datangi kemarin ya, kamu kunjungi kemarin, proses bisnisnya bagaimana, kemudian mengidentifikasi strategi yang dilakukan oleh perusahaan itu ya. Nah, di situ ada strategi umum, ada strategi yang secara khusus ya, kemudian bagaimana implementasinya, tindakannya, actionnya. Nah, biasanya teori yang dipakai adalah teorinya Michael Porter, Fred David, dan juga Wallenhunger. Nah, itu biasanya di KKL sebelumnya, laporan KKL sebelumnya ada, atau beberapa artikel dan buku e-book juga ada ya. Jadi teori Michael Porter, Fred David, Wallenhunger itu ada semuanya. Kemudian lanjut ke bab 2, di situ ada rumusan tujuan jangka panjang atau goal-nya. Di sini ada key success faktornya ya. Kunci suksesnya apa dari perusahaan yang kalian kunjungi itu. Tujuan jangka panjang pasti ada, dia punya ya. Tujuan jangka panjang misalnya 5-10 tahun, apa yang dicapai, apa yang diraih dari perusahaan itu yang mendukung visi misinya. Nah, kemudian ada mungkin data-data profitabilitas, earning share-nya, bagaimana tingkat pertumbuhannya, pertumbuhan penjualannya, pangsa pasar. Nah, ini nanti digambarkan pada CSF, critical success factor, ada kunci suksesnya apa, seperti itu dari masing-masing perusahaan yang menjadi tugas kalian. Kemudian di bab 3 di sini ada gambaran lingkungan makro di industri dan juga sumber daya perusahaan. Nah, di sini nanti harus ada analisis CPM, kemudian ada beberapa informasi-informasi tentang kondisi, fenomena, tren, isu-isu strategik yang ada di perusahaan itu. Ada politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, kemudian lingkungan hidup ya. Nah, itu nanti diidentifikasi ya. Siapa pesaing-pesaingnya, kompetitornya siapa, Yakult itu. Kemudian pangsa pasarnya, tingkat pertumbuhannya ya, tingkat pertumbuhan dari produk itu, bagaimana perkembangan produksi, bagaimana perkembangan dari penjualannya, jenis produk yang dihasilkan dalam industri itu apa saja ya, produknya apa, segmennya siapa. Nah, itu harus jelas nanti dipetakan ya. Siapa yang menjadi kompetitornya, siapa yang menjadi leader
dari persaingan itu, siapa challengernya, siapa followernya, siapa nisernya ya. Kemudian jangan lupa ada 5 force industry competitiveness, ada 5 kekuatan industri ya dalam industri competitiveness ya. Di situ nanti ada 5 ya, 5 force industry competitiveness. Itu yang pernah saya jelaskan di kelas dulu waktu manajemen strategik dan juga manajemen bisnis. Di situ ada teori 5 force industry competitiveness, bisa dilihat kembali ya. Kemudian di situ juga harus dijelaskan ya, ini nanti teorinya di sini juga boleh ya taruh di bab 3. Misalnya kamu tentang analisis SWOT-nya, kemudian kekuatan kelemahannya, misalnya tentang promosi, tentang keuangan, operasi, SDM dan sebagainya. Kemudian di bab 4-nya di sini analisis atau audit EV dan EV ya. Di sini ada SWOT-nya, kemudian dibuat tabel ya. Ya, itu. Evaluasi faktor eksternal dan juga evaluasi faktor internal. Nanti dibuat matriks SWOT dan di situ ada SWOT-nya, ada SW, SO dan sebagainya. Kemudian harus ada grand strategi. Jadi strategi apa yang sudah dilakukan dengan S-nya begini, W-nya begini. Nah, nanti SW-nya bagaimana? Nah, nanti ada grand strategi atau strategi utama untuk mengetahui di analisis SWOT-nya tadi, strategi utamanya apa? Untuk bisa mengetahui dari kelemahan dan juga kekuatan dari Centring Bagus itu atau Yakult ya. Nah, kemudian di penutup ini harus menjawab dari judul yang kamu buat. Ya, tadi kan judulnya tentang analisis SWOT ya. Jadi harus menjelaskan kelemahannya bagaimana, kekuatannya bagaimana, alternatif strategi atau grand strategi yang harus dilakukan untuk bisa menjadi strategi-strategi umum yang diprioritaskan untuk mencapai tujuan dari perusahaan itu. Itu jadi tentang nanti mungkin bisa disimak mahasiswa yang lain yang punya perusahaan di Centring Bagus dan juga di Yakult. Begitu ya, silahkan dikerjakan. Hari ini harus sudah selesai karena harus saya review. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.